Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat pagi Waners. Nah, kembali lagi nih bersama aku Sarah. Kali ini kita bakal berbincang-bincang di episode Let's Talk kali ini tuh benar-benar spesial karena kita mendatangkan apa nih? Duta Pendidikan Jawa Barat. Wah, luar biasa, Sampurasun. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin boleh dong Kang kenalan dulu nih sama teman-teman. Barangkali teman-teman pengen tahu siapa sih sebetulnya yang sedang bersama aku ini. Oke, silakan boleh kenalin dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Sampurasun. Perkenalkan teman-teman semua, kan tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan, saya Bobi Arkan Sanusi, merupakan mahasiswa STR Bisnis Digital di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Wah, jurusan STR Bisnis Digital. Oke, salam kenal ya Kang ya, untuk teman-teman yang baru nonton mungkin ya, baru kenal sama Kang Arkan, salam kenal. Nah, sekarang aku udah punya beberapa pertanyaan yang masuk nih dari teman-teman. Nah, sebelumnya aku pengen tahu dulu, apa sih sekarang kegiatan Kang Bobi Arkan ini sekarang aktifnya tuh lagi aktif apa gitu? Kegiatan saya tuh aktifnya itu ada yang di kampus dan juga di luar. Kayak kegiatan yang di kampus ini saya aktif sebagai mahasiswa pada umumnya dan juga mengikuti kegiatan tim promosi di IDI Kesatuan. Setelah di luar kan juga saya merupakan Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan alhamdulillah saya mendapatkan amanah menjadi Duta Pendidikan Best Advokasi Provinsi Jawa Barat 2023. Luar biasa, keren banget. Jadi kalau boleh tahu kan, kalau Best Advokasi itu apa sih? Nah, kita mengetahui dulu nih Waners ya. Kita mengetahui dulu bahwa advokasi itu merupakan visi utama di bidang pendidikan. Jadi visi utama yang dirancang oleh para finalis pada saat audisi ini Kak. Jadi advokasi saya itu lebih ke pendidikan sosial dan literasi, dan alhamdulillah bisa menjadi Best Advokasi Provinsi Jawa Barat. Wah, keren banget, salut banget sama Kang Bobi. Dan gak cuma aktif sebagai mahasiswa juga, tapi bisa aktif di dalam maupun di luar kampus. Aduh, ini luar biasa sih, keren banget. Kita langsung aja bacain pertanyaan dari teman-teman kita, dari owners yang sebelumnya udah masuk melalui DM. Boleh banget. Nah, tadi kan udah nanya nih kesibukan Kang Arkan. Pengen tahu nih, apa sih alasan Kang Arkan mengikuti seleksi Duta Pendidikan ini? Apa sih yang jadi alasan dan motivasi Kang Arkan? Nah, ini baik akan saya jawab sekarang juga nih Kak. Karena alasan saya itu dengan penuh motivasi dan penuh ingin berkontribusi di bidang pendidikan, apalagi ini di tingkat Provinsi Jawa Barat ya Kak ya. Dan saya ingin menjadi bagian dari putra putri pendidikan atau duta pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Dengan motivasi dan semangat juang yang tinggi, saya berharap bisa ikut berkontribusi di bidang pendidikan dan dapat mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Masya Allah, amin Allahumma amin. Amin. Nah, ini salah satu yang luar biasa banget sih. Jadi bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan ya Kang Arkan ya, memberikan impact gitu, terutama untuk negeri kita tercinta. Benar banget. Untuk diri saya pribadi. Betul dan sekali. Untuk lingkungan luas tentunya. Karena kan sebetulnya ketika kita memberikan kebaikan atau kebermanfaatan untuk orang lain, sebetulnya kita sedang memberikan kebaikan dan kebermanfaatan untuk diri kita sendiri juga ya. Benar banget Kak. Apapun yang kita lakukan dapat bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tetapi benar sekali untuk orang lain juga, yang perlu kita ingat bahwa setiap yang kita lakukan harus memiliki kebermanfaatan luar biasa. Keren banget ini Kang Arkan, sumpah salut banget sama Kang Arkan. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke next question ya Kang. Siap. Nah, ini question selanjutnya adalah bagaimana sih Kang support dari orang tua dan teman-teman juga kampus gitu? Apakah ada dukungan dari kampus kah, dari prodi, terus teman-teman seperti apa, dan orang tua juga? Apalagi ini kalau nggak salah Akang itu seleksinya di Bandung ya? Iya benar Nah banget. itu lumayan kan, harus bolak-balik Bogor Bandung. Biasanya Iya, orang tua ada yang khawatir atau apa, ini boleh diceritain nih gimana supportnya? Pertama, support itu alhamdulillah saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan hidayah dan rahmat serta saya dapat berkesempatan untuk menjadi bagian dari putra-putri pendidikan. Support dari orang tua, alhamdulillah Kak, orang tua mensupport dengan bisa dibilang 100% ya. Orang tua mensupport karena kan untuk saya berkarya dan terus mengembangkan potensi serta ingin berkontribusi dengan motivasi di bidang pendidikan. Terus support dari teman-teman nih Kak. Support dari teman-teman itu alhamdulillah teman-teman itu support banget untuk saya menjadi duta pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Dan juga yang ketiga itu dari kampus ya Kak. Dari kampus ini benar-benar support banget. Bukan hanya dari dosen, tetapi teman-teman di lingkungan kampus, kakak tingkat, adik tingkat, teman-teman sekelas, terus dari staff-staff juga semuanya alhamdulillah mensupport saya untuk menjadi duta pendidikan Provinsi Jawa Barat. Serta Kaprodi ya. Kaprodi saya itu Mami itu mensupport banget dengan sepenuh hati. Ya, pokoknya luar biasa. Luar biasa sama Prodi, saking deketnya dipanggilnya Mami ya. Jadi kayak orang tua kedua lah ibaratnya di kampus ya, setelah orang tua kita di rumah. Wah ini keren banget sih. Ada nggak sih komen-komen dari teman-teman tuh apa gitu? Biasanya kayak wah keren banget nih Arkan, ada yang pengen kayak Arkan juga mungkin, atau seperti apa mungkin yang Arkan dapat gitu komentar dari komentarnya banyak gitu ya Kak, tapi yang saya ingat itu ya salah satunya yang tadi yang banyak yang komen juga yang bagaimana cara manajemen waktu. Oke, betul. Di perkuliahan Kakak ini Kak, katanya gitu yang bertanya, di perkuliahan sedangkan Kakak kuliah lagi sibuk-sibuknya gitu ya, terus ikut-ikutan kegiatan di luar, kok bisa sih membagi waktunya itu bagaimana Kak? Terus yang ketiga juga ada yang komen ingin ikut bersama melaksanakan advokasi. Oke, luar biasa. Jadi support banget ya teman-teman ya. Ini ngomong-ngomong tadi tentang bagi waktu atau time management, ini juga ada pertanyaan gini, bagaimana membagi waktu antara kegiatan di perkuliahan dengan kegiatan di luar? Ini masih nyambung ya sama yang tadi Kang Arkan bilang. Mungkin boleh diceritain Kang, gimana sih Kang Arkan bisa bagi waktu ikut kuliah juga, dan ngomong-ngomong IPK-nya juga gede nih, nilainya gede-gede nih ya. Luar biasa. Terus ikut juga aktif di kegiatan tim promosi kampus, dan juga ini aktif di luar ya, apalagi ini tingkatnya Jawa Barat, luar biasa banget loh. Boleh diceritain nih gimana cara bagi waktunya? Nah, karena kan kalau setiap kegiatan itu kan udah ada acara dan di tanggal-tanggal tertentu gitu ya Kak. Jadi bagaimana misalnya saya itu membuat time schedule. Jadi membuat time schedule di buku binder saya, bahkan saya tempel di kamar gitu. Jadi ingat, dan kalender pun itu udah dibuletin, di sini ada kegiatan, sini ada kegiatan. Dan di situ pun saya harus benar-benar melihat kondisi di perkuliahan itu seperti apa. Dan mungkin kalau sekasarnya ya Kak, kalau misalkan ada yang benar-benar bentrok dan harus menghadiri pun saya ingin mengajukan dispensasi. Tetapi selama kemarin-kemarin ya alhamdulillah lancar, karena pada saat rangkaian audisi kebetulan lagi libur perkuliahan. Lagi libur perkuliahan, alhamdulillah, jadi pas banget waktunya waktu seleksinya. Jadi ada 3 hal nih. Pertama, kalian harus catat dulu apa yang menjadi tugas-tugas atau hal-hal yang harus kalian lakukan. Terus siapin kalender ya, biar nggak ada yang kelewat. Dan yang terakhir, tentuin skala prioritas. Betul banget Kak, karena kita juga harus menyesuaikan antara kegiatan yang sangat penting dan perkuliahan juga sangatlah penting untuk potensi diri kita. Semuanya penting. Jadi yang paling penting itu komunikasikan dengan bapak dan ibu dosen atau tempat kita bersekolah itu bagaimana baiknya. Seperti yang paling penting itu komunikasi yang baik. Seperti itu Kak. Ya sih benar. Jadi kalau misalnya pun lagi ada ternyata kegiatan, ada jam kuliah, mungkin bisa diinfokan ke dosennya, nanti bisa ikut kelas pengganti atau minta tugas Kak. Itu top banget ini Kak. Oke, thank you so much tipsnya. Kita langsung lanjut ke next question. Nah, tadi udah di support. Ini ada yang nanya, seleksi apa aja sih Kang untuk menjadi duta pendidikan Jawa Barat? Jadi proses seleksinya ada berapa tahapan dan apa aja sih, mungkin boleh diceritain? Wah, boleh nih teman-teman, siapa tahu ada the next putra putri pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ini Kak, seleksinya itu pada saat angkatan aku ya 2023 masih new gitu ya, masih fresh banget. Seleksinya itu benar-benar ada di Kota Bandung. Itu hybrid. Jadi pada saat audisi itu di Kota Bandung langsung. Dan juga ada kegiatan rangkaian-rangkaian yang melalui online. Dan juga pada saat awal itu yaitu audisi pertama.
Setelah audisi pertama itu kita melaksanakan photoshoot untuk finalis. Yang ketiga itu ada melaksanakan preliminary dan top model and talent competition itu langsung di Kota Bandung. Dan juga ada rangkaian hingga saya sampai ke tahap karantina online dan karantina offline. Dan juga sampailah ke tahap grand final. Puji syukur saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, melalui rangkaian perjalanan. Akhirnya sampai di titik ini ya. Jadi Duta Pendidikan Jawa Barat dan Best Advokasi. Wah, mantap. Top 8 juga. Wah, luar biasa se-Jawa Barat loh ini. Oke, aku tadi mau nanya, kalau karantina tuh berapa hari sih waktu itu? Karantinanya itu 3 hari. Karantina offline 3 hari. Oh, 3 hari. Berarti langsung di Bandung ya? Iya, langsung di Bandung. Nah, selama karantina itu kegiatannya apa aja dan kegiatan yang paling berkesan tuh apa? Oh ya, kegiatannya semuanya tuh benar-benar berkesan banget karena kita bertemu dengan Akang dan Teteh dan juga para Akang dan Teteh panitia di Paguyuban itu yang benar-benar super menginspirasi banget. Dari adanya karantina dan setiap ada kegiatan apapun, saya pribadi mendapatkan pengalaman yang luar biasa serta ilmu baru seperti catwalk, top model, talent competition, hingga kita tuh memakai atribut batik seperti ini gitu Kak. Terus kita bertemu dengan budaya dari kota dan kabupaten yang ada di provinsi Jawa Barat. Oke, jadi dari banyak daerah di Jawa Barat ya Kang ya, luar biasa jadi satu tuh ya semua. Jadi bisa bersharing ilmu, bersharing pengalaman. Ini benar-benar hal yang cukup baik dan cukup bagus ya untuk terutama mengisi waktu kita ya dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Jadi nggak cuma aktif di perkuliahan aja, tapi kita juga bisa nambah relasi dari luar. Bener banget Kak. Ini benar-benar keren banget. Nah, Kang Arkan, aku mau tanya, kalau misalnya ada yang pengen ikut tapi ngerasa aduh Kang aku nggak percaya diri, aduh aku nggak bisa catwalk, aduh bakat aku apa ya. Nah, itu gimana Kang Arkan? Coba kasih mungkin tips, saran untuk teman-teman yang mungkin pengen ikut tapi masih kurang percaya diri. Ini nih, nah aku juga jujur ya teman-teman semua, dan kayak aku sempat merasa insecure sebenarnya pada saat awal mendaftar gitu ya, karena kan aku tahu ya namanya di tingkat provinsi, mau tingkat kota, mau tingkat provinsi, mau tingkat apapun itu pasti kita bertemu dengan Akang Teteh yang luar biasa hebatnya. Tetapi ingat ya teman-teman semua, kita semua itu memiliki potensi dan kelebihan di bidang masing-masing. Kita memiliki keunikan di dalam diri kita, itu memiliki keunikan yang berbeda di setiap orangnya. Mungkin kita memiliki bakat ini dan orang lain itu belum memiliki bakat ini. Jadi kita anggaplah sama-sama belajar dan sama-sama berjuang. Apapun hasilnya itu urusan belakangan. Yang penting keberanian kita, udah berani mencoba belum, melatih skill kita dan juga kita mengembangkan bakat kita. Namanya berjalan waktu, kita akan belajar secara bersama-sama dan akan terbiasa, dan mungkin kita pun akan bisa melakukan itu semua gitu Kak. Wah, keren banget. Jadi memang ala bisa tuh karena biasa ya. Bener jadi banget. teman-teman tuh jangan takut karena nggak punya pengalaman atau belum punya pengalaman sebelumnya. Ini juga pengalaman pertama kan ya, karena ikut provinsi untuk provinsi, ikut tingkat Jawa Barat ini kan ya. Langsung jadi ke tingkat harus provinsi gitu. memberanikan diri dulu ya. Nanti lama-lama kalau misalnya udah jam terbang sih itu pasti ya. Setelah terbiasa nanti teman-teman akan tumbuh rasa percaya dirinya. Karena kalau misalnya kita nggak mulai atau nggak mencoba gara-gara kita ngerasa nggak punya pengalaman atau masih takut, terus kapan punya pengalamannya? Justru kita masih muda nih, saatnya kita untuk menciptakan pengalaman kita sendiri. Iya benar banget Kak. Betul banget. Karena dengan apapun kita ikut, kita akan mendapatkan pengalaman baru, pembelajaran baru, dan ilmu baru untuk diri kita. Oke. Ini salah satu yang keren banget sih menurut aku. Oke, kita lanjut ke next question teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kang. Untuk kegiatan Duta Genre ini ya, bukan Duta Genre, sorry. Sebelumnya juga Kang Arkan tuh pernah ikut Duta Genre ya? Aku jadi inget deh, kita juga pernah nge-podcast nih tentang Duta Genre. Jadi ini keren banget sih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kang Arkan juga Duta Genre Kota Bogor. Selain Duta Pendidikan Jawa Barat. Jadi ini double ya, luar biasa. Dulunya ya, berarti sekarang setelah Duta Genre selesai, sekarang lanjut ke Duta Pendidikan. Nah, jadi terus improve. Ini lama-lama mewakili Indonesia nih. Amin. Amin. Kita doain sama-sama, dan untuk teman-teman juga harus terus semangat ya. Nah, ini next question, pesan untuk teman-teman. Nah, pesan untuk teman-teman, coba
untuk teman-teman yang di luar sana, baik mahasiswa IBIK ataupun mahasiswa di luar, supaya lebih semangat kuliahnya, lebih semangat aktif di kegiatan dalam maupun luar kampus. Boleh dong? Ya, baik, terima kasih teman-teman semua. Saya mau menitipkan pesan kepada kalian semua dan untuk diri saya juga gitu ya. Kita adalah generasi muda Indonesia, generasi muda di kota ini, di provinsi ini. Kalau bukan kita, mau siapa lagi yang menjadi garda terdepan? Ingat bahwa saya anggap generasi muda lah sebagai armada menuju kesuksesan bangsa ini. Karena pada dasarnya kita penerus bangsa ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah hindari insecure, hindari rasa tidak percaya diri. Yang harus kita lakukan, kembangkan, tingkatkan potensi dalam diri kita. Dan juga kita harus berani mengambil aksi dan juga semangat terus dalam proses pembelajaran. Karena hal yang dapat kita lakukan saat ini akan bermanfaat di kemudian hari dan di masa yang akan mendatang. Kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Wah, Masya Allah. Terima kasih banyak Kang Arkan. Mungkin ada quotes favorit Kang Arkan? Ada. Boleh. Quotes-nya apa? Quotes saya itu terinspirasi banget sama Bapak Pendidikan Nasional. Masya Allah. Yaitu Ki Hajar Dewantara. Yaitu gini, ing ngarso tulodo, ing madio mangun karso tuturi handayani. Dan juga nyalakan pelita, terangkan cita-cita. Dan quotes bagi diri saya yang semoga saja benar-benar bisa diimplementasikan kepada seluruhnya, yaitu menjadilah cahaya penerang untuk bangsa ini. Dengan artian kita dapat menjadi cahaya penerang yang dapat menerangi alam semesta ini dengan cahaya-cahaya kebaikan. Wah, Masya Allah. Merinding loh, merinding. Supaya merinding loh. Masya Allah, semoga banyak orang yang terinspirasi dari Kang Arkan sharing kita hari ini. Walaupun keterbatasan waktu ya, nanti mungkin kita bakal share juga di YouTube. Jadi teman-teman nanti yang mau dengerin lagi sharingnya bisa dengerin di YouTube atau di Instagram, nanti kita juga bakal share. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen nanya langsung ke Kang Arkan, mungkin boleh Kang di-share nama Instagram Kang Arkan? Boleh banget, tentu boleh banget. Dengan senang hati bisa langsung ke @arkannn77. Oke. Jadi boleh di-follow. Kalau ada yang mau nanya boleh langsung DM? Boleh banget. Sangat welcome ya. Welcome Luar banget. biasa. Terima kasih Kang Arkan, mudah-mudahan sharing kita hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan Kang Arkan dengan prestasi selanjutnya. Mudah-mudahan terus meningkatkan prestasinya dan membawa harum keluarga dan juga IBIK Kesatuan Bogor. Oke. Saya terima kasih banyak. Saya Siti Sarah, pamit undur diri. Dan saya Bobi Arkan Sanusi, Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.